Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan tetap masih bisa melaksanakan semua kegiatan apapun walaupun di tengah pandemi seperti ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Monika Septiasari, biasa dipanggil Monika. Di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan tentang kisah yang terjadi pada zaman dahulu atau masa silam, yang merupakan salah satu peristiwa besar, yaitu Perjanjian Giyanti dan terbelahnya tanah Jawa. Buat yang belum tahu, apa sih Perjanjian Giyanti itu dan bagaimana sih Perjanjian Giyanti itu? Nah, saya akan menjelaskan atau menceritakan kembali dalam video ini. Buat yang udah penasaran dan bagaimana sih Perjanjian Giyanti itu, yuk mari kita langsung ke pembahasannya. Keep on watching. Nah, apa sih Perjanjian Giyanti itu? Perjanjian Giyanti merupakan sebuah perjanjian yang berakhir dengan kesepakatan antara pihak Belanda yaitu VOC dan pihak Indonesia yaitu Kesultanan Mataram Islam. Nah, mungkin ada yang belum tahu siapa sih perwakilan dari Kesultanan Mataram Islam itu? Nah, perwakilan Kesultanan Islam itu ada dua, yaitu Sunan Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Sunan Pakubuwono III atau Sri Susuhunan Pakubuwono merupakan raja kedua Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1749 sampai 1788. Sedangkan Pangeran Mangkubumi merupakan gelar berganda, yaitu seorang pejabat yang menjabat sebagai Mangkubumi. Nah, pihak ketiga yaitu VOC. Seperti yang sudah banyak diketahui, VOC merupakan perserikatan dagang antara Hindia Belanda. Perjanjian Giyanti ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari tahun 1755 dan seperti yang dituliskan pada Gapura situs tersebut. Perjanjian Giyanti ini terjadi di Desa Jantiharjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nama Perjanjian Giyanti diambil dari tempat penandatanganan di Desa Janti. Nah, kemudian kita masuk ke dalam isi dari Perjanjian Giyanti sendiri. Secara garis besar, Perjanjian Giyanti ini membagi Mataram menjadi dua bagian, yaitu yang pertama Kasunanan Surakarta di bawah kepemimpinan Pakubuwono III, dan yang kedua Kesultanan Yogyakarta yang berada di bawah raja yang bergelar Hamengkubuwono I. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini merupakan awal terbelahnya tanah Jawa. Nah, terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian ini biasa disebut dengan palihan nagari. Setelah menjadi kedua bagian ini, kemudian mereka mengadakan sebuah pertemuan. Nah, setelah dua hari dari penandatanganan Perjanjian Giyanti ini, pada tanggal 15 Februari 1755, mereka mendiskusikan atau membagi beberapa aspek atribut keraton. Nah, antara lain yaitu keris, belangkon, tari-tarian, serta bahasa. Nah, dalam pembagian aspek-aspek keraton yang berbeda ini tidak hanya langsung terjadi sekejap atau terjadi secara instan. Perbedaan dari kedua kasunanan ini terjadi sangat lama dan mengalami proses yang panjang seiring berjalannya waktu. Nah, setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti ini terdapat berbagai macam rentetan peristiwa.
lain, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC dan hampir membakar keraton yang baru dibangun di Yogyakarta. Mungkin pada bertanya-tanya dan penasaran, kenapa sih Raden Mas Said melakukan pemberontakan? Nah, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini dahulu membantu Mangkubumi. Pangeran Sambernyawa merupakan putra Pakubuwono. Nah, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini turut menuntut hak wilayah kekuasaan. Pada waktu itu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini membantu dalam berjalannya perjanjian Giyanti, yaitu membantu Mangkubumi. Nah, Pangeran Sambernyawa ini merupakan salah satu terah Pakubuwono. Nah, Pangeran Sambernyawa ini turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Maka dari itu, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini melakukan pemberontakan. Setelah terjadinya peperangan selama bertahun-tahun, kemudian pasukan VOC menyerah. Setelah peperangan yang terjadi antara pasukan VOC dengan pasukan Pangeran Sambernyawa, kemudian menyerahlah pasukan VOC. Setelah peperangan yang terjadi selama bertahun-tahun, setelah menyerahnya pasukan VOC ini, kemudian keluarlah perjanjian, yaitu Perjanjian Salatiga. Perjanjian Salatiga ini terjadi pada tahun 1757. Setelah ditandatanganinya dan keluar Perjanjian Salatiga ini, kemudian wilayah Jawa terbagi lagi. Pembagian wilayah Jawa yang ketiga yaitu diberi nama Kadipaten Mangkunegaran. Setelah terbaginya wilayah Jawa yang ketiga yaitu Kadipaten Mangkunegaran, kemudian terbagi lagi yang keempat yaitu bernama Pakualaman. Nah, jadi wilayah Jawa memiliki 4 pemerintahan. Terbaginya bagian membuat Jawa menjadi beragam. Nah, cukup sekian yang mungkin saya dapat sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.